Sadarkah kamu jika kita hidup di zaman yang serba terhubung? Dahulu, hanya untuk mengirim pesan, nenek moyang kita perlu berjalan berhari-hari, atau berlayar berbulan-bulan, atau dengan menggunakan mesin telegram. Tetapi sekarang, kamu bisa mengirimkan pesan ke ujung dunia hanya dalam sekejap mata. Kita semua merasa menjadi warga dunia dengan kecepatan arus informasi hari ini. Selain dari sisi informasi, bukti bahwa kamu telah menjadi warga dunia dapat ditemui melalui barang-barang yang ada di dekatmu. Sadarkah kamu jika barang-barang yang kita miliki hari ini tidak semuanya dibuat di dalam negeri? Coba deh cek barang-barang elektronik di sekitar kamu. Di mana handphonemu dibuat? Di mana laptopmu dibuat? Seringkali, barang elektronik yang beredar di Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan di negara-negara lainnya seperti Vietnam, Taiwan, atau Tiongkok. Untuk membuat satu produk, khususnya barang elektronik, umumnya akan melibatkan lebih dari satu negara. Hal ini disebabkan karena setiap negara memiliki keahliannya masing-masing dalam memproduksi komoditas tertentu. Fenomena ini dapat dilihat sebagai bagian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional hanyalah salah satu dampak dari fenomena yang lebih luas lagi, yaitu globalisasi. Globalisasi didefinisikan oleh David Hale sebagai sekumpulan proses yang dapat mewujudkan transformasi organisasi spasial transaksi dan hubungan sosial dinilai dari ekstensitas, intensitas, percepatan, dan dampaknya. Intinya, globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya, politik, ekonomi, dan sosial melintasi batas-batas negara yang pada akhirnya menghubungkan dunia. Oke, kembali ke perdagangan internasional. Sebelumnya, kita dengar dulu yuk pendapat orang-orang mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu suatu mekanisme di mana antar negara maupun banyak negara dapat melakukan pertukaran barang secara legal dan diakui oleh masing-masing negara. Menurut saya perdagangan internasional itu adalah suatu sistem perdagangan dua pihak di mana negara yang satu dan negara yang lain dapat saling menukar, biasanya itu resources mereka, supaya mereka bisa memenuhi kekurangan mereka. Sederhananya, perdagangan internasional adalah pertukaran modal, barang, dan jasa yang terjadi melintasi batas atau teritori internasional, yang dapat melibatkan baik pemerintah maupun individu. Untuk memahami lebih lanjut mengenai perdagangan internasional, mari kita lihat melalui proses produksi Apple iPhone. Apple adalah salah satu brand teknologi yang menampilkan kecanggihan masa kini. Produknya sangat beragam, mulai dari iPod, MacBook, dan iPhone. Tapi, tahukah kamu bagaimana kecanggihan ini dibuat? Sebuah iPhone, alat yang mungkin sedang kamu gunakan untuk menonton video ini, diproduksi melalui proses yang sangat panjang. Pada tahap awal, sebuah iPhone didesain oleh Apple di California, Amerika Serikat. Setelah didesain, maka Apple akan memesan komponen-komponen untuk membuat iPhone dari berbagai perusahaan di berbagai negara. Chipset dan prosesor iPhone diproduksi di Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. Layar sentuh dan memori iPhone dibuat di Jepang dan Korea Selatan. Komponen Touch ID dibuat di Taiwan. Baterai diproduksi di Korea Selatan dan Tiongkok. Kameranya diproduksi di Jepang dan Taiwan. Gyroscope, komponen yang memungkinkan kamu menonton video 360 derajat, diproduksi di Prancis dan Italia. Semua komponen tersebut kemudian dirakit di Tiongkok. Setelah terakit, maka perakit iPhone akan memasang perangkat lunak iOS yang dikembangkan di Amerika Serikat. Setelah siap untuk dijual, maka iPhone akan didistribusikan ke seluruh dunia. Dari contoh mengenai produksi sebuah iPhone, terlihat bahwa dalam prosesnya, Apple melibatkan banyak pihak dari berbagai negara. Begitu pula dengan proses produksi komoditas lainnya dalam dunia terglobalisasi hari ini. Namun, apakah semua pihak diuntungkan dengan adanya proses perdagangan internasional? Pastinya ada plus minus, cuma kalau menurut gua perdagangan internasional menguntungkan semua pihak yang ikut sih, karena baik negara A maupun negara B dapat memenuhi kebutuhan di dalam negerinya sendiri sih, dan dia dapat melakukan impor maupun ekspor produksinya, baik untuk dalam negaranya maupun negara lain. Menurut apa yang saya ketahui dan menurut analisis sederhana yang saya bisa lakukan, perdagangan internasional tentunya memiliki dampak yang baik dan buruk bagi berbagai pihak.
baiknya mungkin perdagangan internasional dapat memajukan ekonomi negara-negara ataupun organisasi-organisasi yang terlibat dalam perdagangan secara baik, secara cepat, lebih cepat daripada proses perdagangan yang tidak internasional. Kemudian dampak buruknya menurut saya adanya ketidaksetaraan antar aktor-aktor dalam perdagangan tersebut menyebabkan dengan ketimpangan hasil yang didapatkan dari perdagangan. Sekilas, terlihat bahwa semua pihak diuntungkan dengan proses perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjanjikan terbukanya kesempatan bagi seluruh negara di dunia untuk mencapai kemakmuran. Negara-negara yang terlibat dapat meningkatkan jumlah ekspornya, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan sebagainya. Namun, ada sisi lain dari keuntungan yang didapatkan oleh negara-negara tersebut. Qian Yi adalah seorang perempuan berusia 17 tahun yang mencoba bunuh diri setelah 1 bulan bekerja di Foxconn. Foxconn adalah subkontraktor Apple dalam memproduksi produk-produknya. Yi selamat, namun menderita patah tulang dan kelumpuhan. Pekerjaan Yi setiap hari adalah memastikan layar iPhone agar tidak tergores. Setiap harinya, Yi bangun pada pukul 6:30 pagi, menghadiri apel pada 7:30 pagi, dan mulai bekerja 20 menit kemudian. Untuk menuju tempatnya bekerja, ia harus berjalan selama hampir 1 jam dari gerbang utama selatan ke gerbang utama utara. Ia mendapat makan siang pada pukul 11, namun biasanya ia melewatkan makan malam untuk bekerja sampai pukul 7:30 malam. Selama bekerja, ia harus mengatur sikap duduknya. Kursinya harus tetap berada dalam area yang ditentukan. Meskipun ia tidak membuat kesalahan, namun ia harus melihat orang lain dihukum dengan cara disuruh berdiri tegak selama berjam-jam, atau menahan malu dengan membaca laporan kritik diri sendiri di depan publik. Dan setelah bekerja, ia pun sulit untuk berinteraksi dan memiliki teman karena peraturan diterapkan oleh Foxconn. Kisah Yi hanyalah satu dari banyak kisah yang menggambarkan kondisi pekerja di pabrik Foxconn. Dalam beberapa tahun terakhir, Foxconn dan Apple telah menjadi perhatian akibat kisah-kisah pelanggaran hak yang terjadi pada pekerjanya. Selain isu pelanggaran hak kerja, banyaknya industri di Tiongkok juga mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti polusi air. Lebih dari 80% air sumur bawah tanah yang digunakan oleh peternakan, pabrik, dan rumah tangga di seluruh kawasan padat penduduk Tiongkok saat ini tidak layak untuk digunakan karena terkontaminasi oleh industri dan pertanian dengan kimia. Selain mengalami masalah polusi air, sudah menjadi rahasia umum apabila Tiongkok mengalami masalah dengan polusi udara. Udara Tiongkok kotor dan berwarna abu-abu dihasilkan dari industri bertenaga batu bara, sistem pemanas, emisi kendaraan, dan kebu dari lokasi konstruksi. Hal tersebut diperparah oleh kelembapan udara dan kurangnya angin. Udara tersebut juga mengandung fragmen yang cukup kecil dan dapat masuk ke tubuh manusia, mencapai paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah. Sebagai penutup video ini, kelompok kami merekomendasikan: pertama, peran negara harus tetap selalu ada, yaitu sebagai pengawas dan pembuat regulasi. Negara harus membuat regulasi yang mengatur bagaimana perusahaan asing dapat bertindak dan tidak memberikan wewenang sepenuhnya kepada perusahaan asing. Ketika membuat kerjasama bilateral pun, negara berkembang harus bisa menunjukkan posisi tawaran lebih tinggi, agar tidak terjadi hubungan yang eksploitatif antara negara maju dan negara berkembang. Kedua, negara berkembang harus membuat regulasi terkait kesejahteraan para pekerja, waktu kerja, keselamatan kerja, tunjangan, dan hal lainnya yang terkait hak para pekerja. Ketiga, menegakkan supremasi hukum. Negara harus dapat bertindak tegas pada pihak yang melanggar. Negara harus dapat mengambil resiko ketika kerjasama yang dilakukan ternyata melanggar hukum dan tidak menguntungkan.